Nama saya Raden Cahyo Prabowo, umur saya 24 tahun, pekerjaan saya profesional. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Isna ini dalam program acara Indonesia Berinspirasi. Kali ini dengan tema memotivasi kaula muda, kita akan mendatangkan narasumber yang bisa memotivasi kaula muda di bidangnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan narasumber kita, Cahyo Prabowo. Selamat siang, Pak. Selamat duduk. Oke Mas Cahyo, sekarang kira-kira lagi sibuk apa nih? Sekarang saya sibuk menulis dan mengamat tentang pemilu presiden 2014. Oh, keren banget ya ngamatin tentang presiden. Kira-kira pekerjaannya tuh apa aja sih sekarang? Pekerjaan saya sekarang menulis, mengamati, dan peliputan dokumentasi di kelurahan, kecamatan. Oke. Akan tetapi saya saat ini belum tes di PNS karena saya ingin cita-cita saya PNS. Oh, cita-cita Mas saya pengen jadi PNS. Iya. Emang kenapa sih Mas kok pengen jadi PNS? Ya karena PNS itu ya emang enak, jadi mengabdi negara. Oh, mengabdi pada. Ya mengabdi pada Oke. negara. Nah, kita kan mau ngebahas tentang inspirasi nih. Kan kaula muda ini pengen jadi kayak Mas Cahyo, pengen jadi penulis yang bisa menginspirasi kaula muda gitu kan, untuk membangkitkan semangat mereka dalam membangun negara ini untuk mengabdi pada Indonesia. Bagaimana sih pendapat Mas Cahyo nih mengenai motivator muda yang udah sukses di bidangnya? Kalau menurut saya sih motivator muda itu beliau juga punya pengalaman yang cukup panjang ya, dan punya jam terbangnya juga banyak. Serta dia motivator muda pada awalnya dia suka membaca sama menulis, jadi jangan pernah takut sama soal membaca dan menulis, dan pernah anti sama membaca sama menulis itu dia. Jadi harus banyak nulis, Baca. harus banyak baca di usia dini. Di usia dari muda. kecil gitu. Dari Berarti kecil. harus ada bimbingan dari orang tua gitu ya, untuk anak-anaknya. Tergantung itu dari kemauan sendiri atau memang dari kemauan orang tua. Oh, Gitu. Tapi kira-kira menurut Mas Cahyo tuh orang tua itu Mendukung. Iya, mendukung. Kalau- harus mendukung. Kalau itu sih tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mendukung, ya pasti mendukung. Kalau orang tuanya tidak mendukung, ya enggak. Itu jalan terbaik untuk anaknya sendiri gitu. Itu udah dari jalan dan pengalaman yang dia miliki selama kehidupan. Untuk menurut Mas Cahyo, untuk menjadi motivator yang sejati itu harus banyak pengalaman ya, Bang? Iya, harus punya pengalaman dan jam terbang di lapangan sama di kehidupan tuh udah luas. Kenapa sih harus banyak pengalaman gitu? Ya supaya nanti kalau kita menjawab pertanyaan orang nggak kaku gitu. Jadi harus lugas, tepat, dan praktis. Akurat. Pemirsa, jadi menurut Mas Cahyo ini pengalaman itu untuk menjadi Itu motivator penting. itu sangat penting, karena dengan pengalaman kita bisa memotivasi orang untuk Yang lebih- positif. Iya, lebih ke hal yang positif. Nah, terus menurut Mas Cahyo nih pribadi, apa Anda udah menjadi seorang motivator yang sukses di usia muda? Kalau saya sih, saya belum termasuk sukses karena saya terus belajar dan belajar. Itu belajar, berdoa, terus itu. Sampai nanti Ya sampai menjadi nutup. motivator. Iya, ya, sampai Dan nutup bisa usia. Iya. menginspirasi kaula muda ya pastinya. Ya, siapa tahu nantinya saya bisa jadi pengganti penerus tokoh-tokoh nasional dahulu di Indonesia. Oh ya, amin. Emang tokoh di Indonesia tuh yang Mas Cahyo sukain tuh siapa sih, yang idola Mas Cahyo? Tokoh Yang memotivasi kita. tokoh idola yang saya sukain tuh sang proklamator sekaligus wakil presiden RI kedua Dr. Anies Muhammad Hatta. Oh, iya. Dia juga seorang penulis dan seorang pemikir teknokrat untuk Republik Indonesia. Emang sih dia keren ya Mas ya? Iya. Oke, menurut Anda tentang motivator yang sukses, kan banyak nih sekarang motivator yang pamerin tuh suksesannya itu di media sosial. Menurut Mas Cahyo itu akan membawa dampak negatif atau positif? Kalau menurut pendapat saya tentang motivator yang sekarang di share ke media sosial itu sangat berguna sekali untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa berubah pola pikirnya untuk menjadi yang positif, lebih baik, dan
nggak berpikir yang negatif. Jadi kita berpikir pola pikir kita positif terus, jadi nggak mempunyai pola negatif sama orang. Oh, jadi menurut Mas Cahyo dengan memotivasi kaula muda, dia seorang motivator memotivasi kaula muda melalui media sosial itu sangat berdampak baik ya? Iya, baik. Sangat berdampak positif untuk kaula muda, bisa membuat kaula muda tuh lebih bersemangat untuk menjadi seorang motivator juga dan sukses di usia muda. Iya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan berikutnya dengan Mas Cahyo nih seputar tentang hobi dan bagaimana cara menginspirasi kaula muda untuk sukses di usia muda. Baik pemirsa, mau tahu lagi lebih dalam tentang Mas Cahyo Prabowo? Jangan kemana, tetap di Indonesia Berinspirasi. Oke, kembali lagi bersama saya di program acara Indonesia Berinspirasi. Oke Mas Cahyo, kita kembali lagi berbincang-bincangnya nih. Kira-kira hobi Mas Cahyo ini apa sih? Kalau hobi saya sih yang pertama tuh renang, terus yang kedua traveling, yang ketiga nembak, yang keempat nulis, kelima baca, dan yang terakhir tuh usaha. Mas Cahyo bisa nggak nih ngejelasin ke pemirsa hobi Mas Cahyo ini dilakuin tuh setiap kalau lagi apa sih gitu, lagi liburan atau lagi santai? Kalau Dijelasin satu-satu ya Mas. Kalau saya renang itu saya dilakukan terkadang setiap Sabtu Minggu untuk supaya badan kita sehat dan fisik untuk segar bugar untuk kita berenang. Kalau traveling itu ketika lagi otak tuh lagi butuh stress untuk supaya tidak punya beban pikiran, saya akan melakukan traveling ke luar daerah, ke pelosok-pelosok daerah, sampai ke pelosok perhutanan saya masukin untuk menghilangkan kejenuhan di kota-kota besar. Oh, iya. Apakah hobi Mas Cahyo ini terkait dengan pekerjaan Mas Cahyo? Ada terkaitannya, antara lain ya tentang nulis sama baca dan usaha juga. Ada kaitannya dengan pekerjaan saya juga. Apakah Anda merasa nyaman bekerja sebagai penulis di Kalau saya sih suka dukanya banyak, antara nyaman atau tidak nyamannya memang enjoy. Jadi nulis tuh enjoy, lebih enjoy karena ya kita bisa berbagi tukar pikiran, kita berbagi informasi, kita bisa ngobrol sama para tokoh, terus bisa diskusi, dialog, bisa melakukan kajian bersama-sama orang-orang pembaca dan penulis yang lainnya. Jadi merasa nyaman ya Mas? Ya nyaman. Jadi penulis itu emang enjoy, cuman ya karena orang mikir ngapain sih nulis. Nah nulis itu orang berpikir, ada orang pikir kayak orang nganggur gitu, orang nulis kayak nggak ada punya pekerjaan gitu. Jadi ya anggap aja biasa. Padahal nulis itu pada awalnya itu entah dia itu seorang tokoh nasional, atau dia pernah jadi pejabat politis, atau pernah jadi pegawai pemerintahan, atau pernah PKL di pemerintahan, atau pernah jadi dosen gitu. Dia emang nulis gitu. Jadi harus nyaman. Iya nyaman. Kalau pekerjaan itu nyaman atau tidak nyamannya ya dari kita sendiri gitu. Jadi nggak ada beban. Jadi nyaman, kita nyaman dalam menulis. Dan background saya pada dasarnya dari komunikasi dan media online, atau sebenarnya new media baru atau new media di Indonesia. Karena saya sering melakukan online, jadi komunikasi efektifnya melalui online. Jadi saya berinteraksi dengan orang lewat online. Dibanding saya menggunakan gadget yang mahal pun, saya lebih baik memilih online. Sehingga online di Indonesia, di negara Indonesia itu belum sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Soalnya kenapa? Karena jaringan koneksi
telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia rata-rata kalau kita buat nelpon itu langsung hilang, apalagi buat internet nggak ada akses kan. Itu kelemahannya, kita nggak kuat soal jaringan telekomunikasinya. Jadi kenyamanan itu berdampak positif ya untuk kita ya, dalam bekerja. Apalagi menulis gitu. Menulis tuh sangat enjoy dan punya banyak teman, relasi gitu. Kira-kira nih Mas, kan kalau misalnya kita kerja itu pasti ada lika-likunya ya. Yeah. Nah, lika-likunya nih apa aja nih selama bekerja di Kompasiana.com? Lika-likunya banyak, saya bisa berbagi pengalaman, saya berbagi cerita, saya bisa melakukan kajian, saya bisa bedah buku, dan saya bisa membuat buku. Kemarin saya juga datang kajian buat menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh nasional dan pejabat di negara Republik Indonesia ini. Gitu. Udah merasa terbebani? Nggak ada, saya nggak ada. Jadi saya enjoy. Tantangannya sih ya cuma satu, paling mata aja sih sebenarnya. Karena kan online ya, sistemnya online, jadi ya tantangannya ya mata doang, sama ya harus tidur, harus fit badan gitu. Harus menjaga daya tahan. Ya, Oke. Nah, artikel apa aja nih yang udah Mas Cahyo buat? Artikel yang saya buat antara lain ya diantaranya ya politik, sosial budaya, ekonomi, otomotif, terus sama tentang kehidupan seputar daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang paling Mas Cahyo suka dari ke-6 artikel itu yang mana? Yang ke-6 artikel tentang politik saya suka, tentang otomotif saya suka, Republik Indonesia. Kira-kira artikel politik itu untuk Mas Cahyo itu kira-kira menurut Mas Cahyo nih udah memotivasi orang-orang banyak, khususnya kaula muda belum atau? Kalau menurut artikel soal politik, karena pemuda itu lahir, pejabat itu lahir dari kaula muda, yang dimana kaula muda itu bisa menggantikan para pemimpin hari esok kemudian. Jadi kaula muda itu bisa menjadi tokoh nasional yang akan masa datang. Jadi bagaimanapun pemuda, ya disitulah peran pemuda dalam membangun Republik Indonesia di masa yang akan datang. Menurut Mas Cahyo sendiri, artikelnya itu udah memotivasi atau belum? Kalau artikelnya sih, isi artikel yang Mas Cahyo tulis ini udah memotivasi belum? Kira-kira menurut Mas Cahyo? Itu sih tergantung para pembacanya ya, para khalayak pembacanya yang udah terinspirasi atau belum, saya kurang begitu tahu. Tapi yang menulis tentang politik, budaya itu saya positif aja, jadi saya netral gitu. Jadi untuk memotivasi orang untuk positif. Saya juga sempat nulis tentang soal pekerjaan ya, yang bagaimana kita kan bekerja di kantor. Kita bekerja di kantor kan harus menunggu instruksi dari atasan. Nah, kita jenuh nggak jadi instruksi atasan, kita terus instruksi, terus diberikan instruksi sama atasan, kita jenuh nggak gitu. Kita mau pilih jadi robot kapitalis apa kita mau kerja sendiri gitu. Jadi kita kerja itu ibarat kita melakukan instruksi terus dari atasan. Kalau tanpa ada instruksi ya kita nggak kerja. Ngapain kita menunggu instruksi dari atasan? Kita kerja sendiri, cari motivasi yang lain gitu. Nah, untuk pemirsa nih, khususnya kaula muda yang mau baca artikelnya Mas Cahyo Prabowo ini, bisa deh kalian add Facebooknya, buka webnya, add Twitternya, dan buka blognya. Oke, pemirsa mau tahu lagi nih lebih dalam tentang kehidupannya Mas Cahyo, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Indonesia Berinspirasi. Saya di Indonesia Berinspirasi. Nah, Mas Cahyo, kita lanjutin lagi ya perbincangan kita. Apa aja nih pekerjaan atau pengalaman yang udah dilalui sebelum menjadi penulis di? Ya, pada awalnya tuh kuliah di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Pas semester
saya langsung keluar, pindah yang tempat kuliah lama. Saya terbentuk pertama karena faktor kemacetan di Jakarta semakin meningkat, semakin padat, nggak bisa gerak. Yang kedua, faktor biaya juga, kasihan orang tua. Yang ketiga, memang soal nilainya. Dan untuk apa, saya harus keluar gitu, saya putuskan saya harus keluar dari kampus itu. Ya istilahnya kalau untuk kaula muda ya di drop out lah. Setelah itu saya muncul kembali lagi ke kampus Universitas Budi Luhur Jakarta. Saya di semester 6 saya sempat magang PKL di staf humas protokol kantor wali kota Tangerang. Magang di PKL selama kurang lebih 2 bulan. Berhubung Pak Wali Kota Tangerang mau lengser demisioner, terus ya udah pergantian demisioner lengser, ya saya kena juga. Dan berhubung ijazah belum keluar pada waktu itu, ya mau nggak mau saya putuskan tetap lengser karena ijazah saya belum keluar. Suatu ketika ya mungkin saya bisa jadi seorang PNS atau memang saya untuk jadi pejabat publik gitu. Ya mungkin nggak tahu kapan tahu gitu. Tapi Mas Eno mau berusaha ya? Iya, berusaha. Terus saya juga sempat juga sih setelah saya lulus kuliah, saya juga sempat bekerja di bank salah satu milik BUMN di Bank Kanwil 5 Sudirman. Saya bekerja kurang lebih 2 minggu ya, sekitar 2 minggu saya bekerja. Setelah saya pikir-pikir, saya kok tidak merasa cocok dengan pekerjaan saya sebagai perbankan atau bankir ya, jadi bankir di bank BUMN. Terus suatu ketika saya putuskan kembali saya untuk mundur untuk staf karyawan Bank Mandiri. Akhirnya saya mundur untuk memilih jalan ya jadi nulis, mengamat juga gitu. Dan saya lagi berusaha, saya pengen cita-cita saya itu sampai kenegaraan. Itu cita-cita saya mengabdi negara itu cita-cita saya gitu. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud ya Mas ya. Nah, apa nih yang membuat Mas Cahyo termotivasi menjadi penulis yang memotivasi Mas Cahyo untuk menjadi penulis di Kompas? Saya pada awalnya saya itu memang saya banyak yang kekurangan, terus saya mencoba belajar dan terus belajar. Pada akhirnya saya bisa menulis di mana saja, saya bisa buat jurnal, bisa skripsi sendiri, nggak ada bantuan orang lain satupun. Sponsor pun saya dalam buat karya ilmiah tentang media online sebagai bentuk komunikasi efektif bagi khalayak pada abad modern 21 saat ini, saya buat sendiri, bukan dari hasil ciptaan orang lain, nggak ada. Itu tulisan saya semua. Jadi semua online yang nulis saya yang buat. Nah, kalau muda ini patut dicontoh nih untuk kalian, jangan jadi plagiat. Nah, jadi ya online itu ya emang pada dasarnya suka dukanya keasikan sering main di warnet. Jadi gitu. Terinspirasi. Iya, dari situ, dari warnet, terus handphone, terus kok asik, kok enak. Udah buat teori sendiri, saya buat sendiri online atau media baru atau new media di Republik Indonesia ini. Terus kenapa memilih memotivasi kaula muda melalui artikel yang Mas Cahyo tulis di Kompas yang itu? Supaya kaula muda itu bisa bangkit dan pola pikirnya bisa positif dan bisa membangkitkan gairah pola pikir anak muda ke depan. Jadi seorang pemimpin lahir itu dari kaum muda. Jadi tidak ada pemimpin itu bukan berasal dari anak muda sendiri. Jadi yang kaula muda itu harus bisa memimpin, jadi penerus tokoh nasional kita yang terdahulu. Jadi kita penerus bangsa ke depan. Kita punya tantangan, Indonesia tuh tantangannya luar biasa. Tantangan ke depan Indonesia bagaimana? Jadi tantangan Indonesia itu di dalam negeri maupun di luar negeri, di kancah dunia internasional. Gitu. Jadi pemirsa, Mas Cahyo ini mau memotivasi kaula muda untuk membangkitkan kaula muda, karena menurut Mas Cahyo kaula muda itu memiliki semangat juang yang tinggi. Melalui anak muda itu yang kita bisa membangkitkan Indonesia gitu. Berawal dari pemuda. Iya, sejarah juga mengatakan seorang pemuda juga bangkit karena ya pemimpin itu bangkit dari kaula muda. Dari kaula muda itu
kita dipertemukan di satu forum dan konvensi internasional bisa melakukan untuk negara ini ada gitu. Tanpa nggak ada Kaula Muda, Indonesia tidak ada di kancah dunia internasional gitu. Ya, saya setuju. Kerja keras apa aja sih yang Mas Cahyo laluin gitu hingga sekarang ini bisa jadi motivator yang sukses? Kerja keras apa aja sih yang udah Mas Cahyo lakuin gitu hingga sekarang ini Mas Cahyo ini sukses? Kerja keras saya, yang pertama satu pengalaman, yang kedua saya doa, yang ketiga beribadah saya, keyakinan saya sendiri gitu. Jadi yang pertama tuh pengalaman. Coba Mas Cahyo jelasin kali ini bisa lebih memotivasi, menginspirasi penonton dan kaum muda. Jadi pengalaman itu sangat berarti dan mempunyai makna terselubung yang luas, sehingga pengalaman itu memiliki nilai yang sangat mahal untuk kehidupan kita. Jadi pengalaman itu guru dan kunci kesuksesan kita di masa yang akan datang, yang jangkauan luas gitu. Jadi pengalaman kita belajar dari pengalaman. Kesuksesan seseorang bisa dilihat dari pengalaman. Kalau orang tidak punya pengalaman, masih dia gitu-gitu aja. Jadi pengalaman itu patut gitu ya, apresiasikan. Oke Mas Cahyo, dua pertanyaan lagi Mas Cahyo. Apa ada sesuatu yang Mas Cahyo mau capai setelah menjadi penulis artikel? Yang pertama, saya ingin menjadi PNS, seorang PNS untuk mengabdi negara sampai di seluruh dunia dan diakui dunia Indonesia itu ada. Jadi untuk kayak semacam diplomat luar negeri, jadi atas luar negeri. Jadi mengkomunikasikan antara pejabat Indonesia dengan pejabat luar negeri. Jadi saya untuk penghubungnya atas gitu. Jadi saya pengen banget sekali itu jadi PNS. Itu cita-cita saya, dan saya ingin meneruskan sekolah lagi dokter. Gitu. Menjadi Dokter. Iya, dokter di bidang komunikasi dan media online, media baru atau new media di Republik Indonesia ini. Oke. Tapi dengan kesuksesan Mas Cahyo sekarang nih, kira-kira mau nggak sih Mas Cahyo bagi ke orang lain? Kesuksesan Mas Cahyo sekarang ini menjadi seorang penulis artikel. Berbagi sih boleh ya. Saya juga ilmu itu kita berbagi, yang namanya orang dalam belajar dan terus belajar, kita juga sharing berbagi ilmu boleh ya. Gitu. Saya juga nggak apa-apa sharing-sharingan, nggak apa-apa. Saya nggak pelit soal ilmu atau apa, nggak apa-apa untuk belajar ya. Terus belajar saya supaya untuk motivasi saya untuk biar maju lagi. Oke, yang terakhir nih ya Mas. Tipsnya apa sih, bisa nggak sih dibagi ke penonton khususnya untuk kaula muda nih agar terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi seorang penulis? Yang pertama adalah di usia muda itu suksesnya, tipsnya adalah hindari dari pergaulan bebas, yang pertama. Terus yang kedua, berdoa dan beribadah. Yang ketiga, selagi muda kita harus baca dan menulis apapun itu, tulisan kita ataupun tulisan orang, atau kita punya kajian-kajian itu kita tulis dan kita buat rangkum untuk siapa tahu kita buat jurnal ke depan, kita siapa tahu bisa jadi dokter, seorang dokter gitu. Pemirsa, akhirnya kita bertemu di penghujung acara. Sampai bertemu lagi di tema yang berikutnya dengan narasumber yang lebih hits lagi. Bersama saya Isna, ini Indonesia Berinspirasi. Terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih juga.